Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Learning Journal keempat Sofi. Dalam Learning Journal keempat ini, saya akan mengulas kembali materi-materi yang telah disampaikan pada hari Rabu kemarin yang berjudul Kiat-kiat pembuatan film. Kiat-kiat pembuatan film. Unsur-unsur pembuatan film menurut Parista. Jadi unsur-unsur pembuatan film menurut Parista itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada unsur naratif dan yang kedua itu ada unsur sinematik. Jadi unsur-unsur naratif itu memiliki suatu rangkaian peristiwa yang saling terhubung dan terikat oleh logika. Sebab akibatnya yaitu disebut kausalitas yang terjadi dalam suatu ruangan dan waktu. Umumnya unsur naratif ini diartikan sebagai elemen atau sumber daya yang perlu diproses. Nah, hal ini sering diartikan sebagai ide cerita, termasuk teks atau naskah yang tertanam di dalamnya. Terus pada setiap ceritanya itu mengandung unsur-unsur yang meliputi tokoh, konflik, terus juga tempat, masalah waktu, dan lain sebagainya. Nah, pengembangan naratif ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua itu pertengahan, dan yang ketiga penutup. Nah, yang kedua itu sinematik. Sinematik itu cara untuk mengelola unsur naratif tadi. Nah, pada teknik pembuatan film masuk ke kategori unsur sinematik. Unsur sinematik itu aspek teknik pada pembuatan suatu film. Nah, unsur sinematik ini dibagi jadi 4 bagian. Yang pertama itu mise en scène, yaitu semua hal yang terdapat di depan kamera. Yang kedua sinematografi, yaitu perlakuan terhadap kamera dan juga film serta hubungan antara kamera dengan objek yang diambil. Yang ketiga itu editing, yaitu memungkinkan bagi editor untuk menggabungkan beberapa shoot yang berbeda untuk membagikan cerita baru. Dan yang terakhir itu suara, segala hal yang dapat didengar, dapat berupa background atau juga soundtrack yang mengiringi dari sebuah film itu tersebut. Poin selanjutnya yaitu ada divisi pembuatan film. Dalam pembuatan film itu ada beberapa bagian yang masing-masing bagiannya itu mempunyai tugas masing-masing. Nah, yang pertama itu ada produser. Produser itu orang yang mengawasi dan mengatur seluruh proses produksi atau film. Tugasnya produser itu kayak mengembangkan konsep, terus juga pembiayaan, perencanaan produksi, pemilihan peran dan juga pemilihan kru film. Terus juga mengelola anggaran serta pemasaran dan distribusi film. Yang kedua itu ada asistennya produser, yaitu asisten produser itu seseorang yang memegang peran penting dalam industri hiburan. Dan asisten produser juga bertanggung jawab atas perencanaan, terus juga koordinasi tim, administrasi, terus manajemen logistik, pengeditan dan pemilihan peralatan. Terus juga asisten produser itu yang memanajemen anggaran. Selanjutnya ada CO produser, yaitu yang bekerja sama dengan produser utama dalam suatu proyek seperti suatu proyek produksi kayak film, program televisi atau proyek media lainnya. Peran CO produser itu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan, pembiayaan atau pelaksanaan suatu proyek dan seringkali memiliki tanggung jawab yang sama juga sama produser utama. Nah, selanjutnya itu sutradara atau direktur. Sutradara ini orang kreatif yang mengarahkan keseluruhan produksi,
Mereka itu menafsirkan naskah, memilih pemeran, dan memberikan panduan kepada aktor. Sutradara ini terlibat dalam pengambilan gambar atau sinematografi. Terus juga pengeditan dan desain suara untuk mewujudkan visi yang artistik. Selanjutnya ada asisten sutradara, yaitu seorang asisten dari sutradara yang selalu mengetahui perkembangan terbaru dalam proses pengambilan film. Asisten sutradara ini bertanggung jawab akan kehadiran aktor, aktris pada saat dan tempat yang tepat, dan juga melaksanakan instruksi sutradara. Selanjutnya itu ada penulis naskah atau scriptwriter, yaitu pengembangan skenario yang akan menjadi dasar cerita suatu film. Penulis skenario ini bertanggung jawab atas dialog, alur cerita, karakter, dan juga elemen naratif lainnya yang menjadi dasar dari pembuatan film. Selanjutnya ada cinematographer atau Department of Photography atau DOP, yaitu ahli dalam kamera dan juga pencahayaan. Selanjutnya ada asisten kamera yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan kamera dan juga dapat mengoperasikan papan clipper untuk menandakan mulainya rekaman sebuah adegan. Selanjutnya ada penata artistik, yaitu atau disebut dengan production designer, yaitu yang bertanggung jawab untuk merancang penampilan dari film setting, terus juga kostum, make up dari semua karakter, dari setiap karakter. Next ada editor. Editor itu orang yang bertanggung jawab dalam memilah dan mengedit gambar yang diambil selama proses syuting dalam pembuatan film atau video. Yang terakhir ada komposer, yaitu yang menciptakan musik atau score yang mendukung cerita suatu karya film atau video. Hubungan suara dan gambar dalam film dan televisi. Hubungan antara gambar dan suara dibagi sebagai berikut. Yang pertama ada diegetic sound, yaitu suara dalam film atau televisi yang bersumber suaranya secara langsung, yang mempunyai kaitan dengan ruang adegan film. Dialog tokoh yang nampak pada gambar, efek suara mobil di mana nampak mobil secara visual dalam frame film tersebut. Keduanya adalah contoh jelas dari diegetic sound. Yang kedua ada non-diegetic sound, yaitu suara dalam film yang bersumber suaranya tidak mempunyai kaitan dengan ruang adegan film. Contoh sederhananya kayak musik film, di mana sumber suara musiknya enggak berada dalam ruangan adegan film tersebut. Sedangkan suara musik band di mana band memainkan musiknya berada dalam frame film, cenderung digolongkan dalam diegetic sound. Selanjutnya ada pembedaan antara diegetic dan non-diegetic sound. Tidak tergantung dari sumber suara nyata pada saat syuting film, tapi pembedanya itu berdasarkan apa yang kita lihat pada layar dan kita dengar melalui loudspeaker. Diegetic sound itu bisa aja one screen, bisa juga bisa on screen atau bisa juga off screen, tergantung sama sumber suara nampak pada frame atau enggak. Kalau secara langsung nampak pada frame itu akan menjadi diegetic sound yang on screen. Sedangkan kalau sumber suaranya enggak nampak, itu enggak nampak pada frame, tapi penonton masih yakin bahwa sumber suara berada dalam ruangan adegan film, itu bakal jadi diegetic sound yang off screen. Selanjutnya ada hubungan waktu. Suara juga memberikan kesempatan kepada para pembuat film untuk bermain-main dengan waktu.
melalui berbagai cara, kayak karena waktu yang disajikan pada jalur suara film boleh sama tetapi tidak boleh sama dengan gambar. Kesesuaian dalam waktu antara suara digambar di proyektor film eh, menciptakan skin sonus sound ketika suara sinkron dengan gambar kita dengar pada saat yang sama suara dari sumber suara yang kita lihat pada gambar. Selanjutnya ada unsur suara dalam film. Menurut Boulez di dalam bukunya yaitu Film Art, suara dan film itu mempunyai beberapa unsur-unsur yang bisa dipilah-pilih supaya memudahkan proses penciptaan dan penggarapannya. Unsur-unsur suara ini dibagi atas 3 unsur, yakni speech atau percakapan, yang kedua suara, yang kedua musik, yang ketiga ambience serta efek. Yang pertama speech atau percakapan. Speech itu adalah unsur suara yang di dalamnya berupa percakapan dari tokoh di dalam film. Yang kedua ada musik. Musik itu yang dimana di dalam film dipakai buat menambahkan efek dramatis dalam sebuah cerita, dimana sebuah gambar dan suara tidak lagi memperkuat efek dramatis. Yang terakhir ada ambience. Ambience itu suara latar belakang yang datang di dalam adegan atau scene untuk mengarahkan tempat atau lokasi. Contohnya kayak suara ombak terus akan menginterpretasikan laut ataupun pantai. Suara burung-burung yang akan menjadi lebih menginterpretasikan pedesaan dan juga pegunungan, atau juga suasana, atau juga bisa menggambarkan suasana pagi. Yang terakhir itu ada sinopsis dari sebuah film. Yang film kemarin yang ditampilin itu ada film Hope yang bercerita tentang seorang gadis bernama Swan yang menjadi korban pelecehan seksual. Jadi ceritanya itu Swan mau berangkat sekolah tapi hujan. Terus di perjalanan Swan tuh kayak gak jalan ke jalan yang biasa dia lewatin, tapi ke jalan yang berbeda. Terus Swan itu melihat ada seorang laki-laki tua yang pokoknya Swan itu menolong laki-laki tua tersebut dan dengan memberikan payung. Namun ternyata laki-laki itu jahat. Sehingga Swan menjadi korban pelecehan seksual. Dan Swan ini mengalami luka parah dan harus menjalani operasi besar. Swan itu terus juga Swan mengalami trauma yang berat untuk bertemu dengan laki-laki, termasuk bertemu dengan ayahnya. Nah, untuk memulihkan traumanya, Swan dibantu sama terapis dari sebuah yayasan. Kemudian selanjutnya itu ada pelaku pelecehan seksual Swan ini ketangkep, tapi cuma dikasih hukuman 12 tahun penjara. Keluarga Swan tuh kecewa, hancur. Orang tuanya pergi dengan perasaan sakit, marah, dan juga kecewa tentunya. Ayah Swan itu sering menyembunyikan diri. Terus juga ayah Swan berusaha untuk menghibur Swan dengan cara menjadi badut atau menggunakan kostum karakter kartun favorit Swan, yaitu Kokomong. Berkat kasih sayang dari orang-orang sekelilingnya, kondisi Swan itu bertahap membaik gitu. Keluarga Swan juga mulai berubah, memasuki fase baru dalam hidup mereka. Nah, film Hope ini diambil dari kisah nyata. Mungkin cukup sekian learning journal keempat ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di Learning Journal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.